Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat siswa baru UPTD SMP Negeri 2 Gurah yang luar biasa? Tetap semangat ya mengikuti MPLS hari yang kedua ini. Jangan khawatir. Untuk MPLS hari kedua ini nanti akan ada dua materi untuk kalian. Yang pertama adalah materi tentang cara efektif belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ada hubungannya dengan BDR ya. Masih ingat apa BDR kemarin? Iya, benar sekali. BDR adalah belajar dari rumah. Sip, tuh, berarti sudah mulai bisa memahami materi yang disampaikan. Nanti materi belajar efektif dari rumah itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Suradi. Sedangkan materi yang kedua, ini materi yang tidak kalah penting, yaitu materi tentang tata tertib. Nah, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kalian nanti kalau benar-benar sudah masuk ke sekolah biar tidak melanggar tata tertib. Karena anak hebat pasti selalu mengikuti aturan, selalu mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Anak sekalian yang berbahagia, tentunya selama belajar dari rumah pun juga ada tata tertib ya. Bukan berarti kalau belajar dari rumah tidak ada tata tertib. Contohnya belajar melalui grup WA guru. Nah, semua sudah masuk belum? Grup WA gurunya masing-masing. Nah, kalau merasa belum masuk grup guru, silakan kalian menghubungi nomor HP yang sudah diberikan melalui jadwal yang kemarin disampaikan kepada orang tua kalian. Japri saja tidak apa-apa. Bilang ke Bapak Ibu guru wali kelasnya, namamu siapa, kamu adalah siswa kelas, supaya segera dimasukkan grup kelas. Mengapa? Karena semua informasi sekolah lewat grup kelas kalian, termasuk juga lewat website sekolah ya. Ikuti terus website sekolah kalian. Masih ingat kan alamatnya? Tanya ke orang tua kalian, karena kemarin waktu pertemuan wali murid sudah disampaikan. Kemudian selain grup WA guru mata pelajaran, lewat apa lagi belajar dari rumahnya? Melalui Google Classroom. Nah, sudah pada download belum? Kalau belum download, silakan segera download. Siapa tahu Bapak Ibu guru mata pelajaran ada yang menyampaikan pelajarannya melalui Google Classroom. Belum tahu caranya download, tanya temannya yang sudah tahu ya. Atau bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nanti kalian akan mendapatkan kode kelas untuk join kelas atau bergabung dengan kelas Google Classroom. Baik, anak sekalian yang berbahagia, berikutnya mari kita ikuti materi yang kedua pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Suhadi SPD. Siapkan buku catatannya, catat hal-hal yang penting, siapa tahu nanti akan ditanyakan pada waktu kuis. Selamat mengikuti materi kedua dengan tema belajar efektif di masa COVID-19. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP 2 Gurah yang kita cintai bersama. Anak-anak, perlu saya kenalkan, nama saya Bapak Suhadi, mengajar atau mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tapi di sini masa pengenalan lingkungan sekolah, kami akan menyajikan cara belajar pada masa pandemik. Anak-anak, kita sudah banyak tahu di waktu-waktu ini
ini ada musibah besar yang dialami di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Ada berupa virus yang sangat membahayakan bagi kesehatan kita semua. Sehingga anak-anak yang semestinya masuk dan belajar bersama-sama, kita bergembira ria, belajar di sekolah yang indah, di SMP 2 Ngurah, yang anggun, yang bisa segar, yang lebih sejuk, tetapi anak-anak belum bisa menikmati karena harus belajar di rumah bersama Bapak Ibu kalian semua. Anak-anak, mestinya kita sudah ingin sekali masuk, ingin sekali berkenalan dengan Bapak Ibu guru yang berada di SMP Negeri 2 Ngurah ini, yang cantik, yang tampan, yang ramah. Kalian perlu mengenalkan diri karena kalian di SMP 2 Ngurah ini nanti akan dibimbing dengan banyak Bapak Ibu guru. Anak-anak tentu saja di SMP belajarnya tidak sama dengan di SD atau di MI. Kalau kalian waktu di SD atau di MI itu yang membimbing hanya satu orang guru menjadi wali kelas kalian, yang mengajar matematika ya satu guru, yang mengajar agama ya satu itu, yang mengajar bahasa Indonesia juga seperti itu. Tetapi di SMP 2 Ngurah tiap-tiap guru mengampu mata pelajaran yang berbeda. Nanti ada Bapak Ibu guru yang mengajar matematika, ada Bapak Ibu guru yang mengajar seni budaya, ada Bapak Ibu yang mengajar ilmu pengetahuan sosial, ada Bapak Ibu yang mengajar pelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini nanti kalian harus sama-sama mengenal Bapak Ibu tersebut. Anak-anak, selama masa COVID-19 ini kalian harus tetap rajin belajar di rumah. Lah, caranya bagaimana? Anak-anak, ini ada fasilitas yang khusus yang harus kalian miliki. Contohnya, kalian harus punya HP yang Android sehingga HP tersebut bisa punya fasilitas untuk belajar jarak jauh. Misalnya belajar dengan cara WA, WhatsApp. Nanti Bapak Ibu guru mengirimi materi dari WA-nya. Nanti kalian bisa membaca dan bisa menjawab pertanyaan yang dikirim melalui WA tersebut. Ada juga yang belajar menggunakan Zoom. Kalian bisa menghadap HP atau menghadap laptop kalian sendiri di rumah, tapi sudah bisa mendengar fasilitator atau Bapak Ibu guru yang menjelaskan dari tempat yang jauh. Berikutnya juga anak-anak bisa menggunakan fasilitas yang lain. Di SMP 2 Ngurah ini menggunakan fasilitas classroom. Jadi kelompok kelas belajar atau menggunakan laptop yang ada fasilitasnya Google Classroom. Ini tentu saja menggunakan fasilitas internet. Jadi kalian harus punya paketan untuk beraktivitas di dalam laptop atau di HP tersebut. Anak-anak, untuk membuka Google Classroom nanti kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu wali kelas. Itu akan dikirimi passwordnya. Kalian sudah memiliki satu kelompok kelas yang bisa kalian buka. Nanti Bapak Ibu guru akan mengirimkan materi, mungkin berupa pertanyaan, mungkin berupa materi-materi pelajaran yang kalian bisa membaca dari rumah, bisa menjawab dari rumah, dan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru yang memberikan materi tersebut. Sehingga tidak ada bahasa yang mengatakan tidak ada belajar karena kalian tidak bisa masuk ke dalam kelas di sekolah. Walaupun tidak masuk di sekolah, kalian harus tetap belajar menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah diproduk oleh SMP 2 Ngurah. Misalnya berupa classroom, misalnya berupa webnya di SMP 2 Ngurah ini. Jadi MPLS nanti semuanya menggunakan web resmi dari SMP 2 Ngurah. Kalian bisa mengikuti seperti itu panduan-panduannya. Kalian bisa mengenal lingkungan sekolah juga melalui web. Kayak apa?
Nanti setelah COVID selesai, kalian bisa membuktikan, oh ternyata SMP 2 Ngurah ini punya fasilitas-fasilitas yang bagus. Dulu saya hanya melihat di foto-foto, di gambar-gambar, ternyata saya setelah masuk, waduh indah sekali. Akhirnya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu Guru, berkenalan dengan teman-teman baru kalian, sehingga kalian akan lebih kerasan, lebih nyaman, dan belajar tetap, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk cara belajar jarak jauh ini kalian memang dibutuhkan energi yang luar biasa, terutama energi internet, sehingga kalian sangunya mestinya dibawa ke sekolah, uang sakunya genten dibelikan paketan internet sehingga kalian tetap bisa belajar. Loh Pak, kalau yang belum punya HP gimana? Bisa nimbrung HP-nya orang tua atau HP-nya kakakmu atau HP-nya teman-temanmu, sehingga tidak ada alasan saya tidak punya HP, saya tidak punya paketan, saya tidak mau belajar. Tidak ada alasan seperti itu. Anak-anak bisa berkumpul kepada tetangga yang dekat, jangan yang jauh. Kenapa jangan yang jauh? Karena ini masih masa corona, sehingga kalian tidak boleh berkumpul bersama-sama orang yang tidak kalian ketahui jenis kesehatan tersebut. Tapi kalau jelas, wah ini keluarga ini sehat, saya bisa berkumpul, saya bisa belajar. Seperti kalian berkumpul dengan orang tua kalian dan keluarga kalian. Ini tidak membahayakan bagi kalian. Tapi tetap anak-anakku, yang bila Anda keluar pakai masker, tetap sering cuci tangan supaya corona itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kalian, sehingga kalian nanti kalau sudah bersih corona dari Indonesia terutama, kita bisa masuk, bisa berkumpul, bisa belajar bersama-sama seperti tahun-tahun yang lalu yang kalian masih di SD, tapi ini tahun sekarang ini kalian sudah resmi masuk di SMP dan bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan kalian. Demikian anak-anakku, dan tetap semangat untuk tetap belajar, untuk tetap memperhatikan web di SMP 2 Ngurah, tetap memperhatikan Google Classroom yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Wali kelas, dan tetap mengerjakan apa perintah dari tugas-tugas kalian di dalam materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Anak peserta didik baru, di sini MPLS hari kedua, saya akan menyajikan materi dengan topik belajar efektif di tengah pandemi COVID-19. Ya, untuk sajian ini, saya akan awali dulu dengan definisi tentang belajar. Nah, ada banyak ahli yang sudah memberikan definisi tentang belajar, yaitu belajar itu merupakan kegiatan yang memberi perubahan ke arah yang lebih maju, di mana nanti akan menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan sikap pribadi yang bersifat permanen. Kemudian, belajar itu bisa juga dikatakan sebagai perubahan dari proses latihan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Dalam bahasa yang sederhana, belajar itu bisa juga dikatakan sebagai usaha sadar untuk merubah diri dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, atau dari keadaan tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, pertanyaannya, di mana sekarang kita bisa belajar? Ya, belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, bisa di rumah kalian bisa lakukan belajar, di masyarakat juga kalian bisa belajar. Kemudian, bagaimana kiat-kiat belajar agar berjalan secara efektif? Nah, langkah yang pertama, kiatnya adalah kalian bisa menetapkan tujuan belajar. Nah, sobat sekarang direnungkan, apakah di antara kalian ingin mendapatkan nilai ulangan di bawah
kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh guru? Tentu jawabannya tidak ada ya, pasti ingin nilainya bagus. Kemudian berikutnya, apakah kalian yang bercita-cita menjadi seorang guru, polisi, dokter, tentara? Kemudian mungkinkah cita-cita itu akan tercapai tanpa melalui proses belajar? Ya tentu saja tidak ya. Untuk mencapainya pasti lakukan melalui proses belajar. Nah, kemudian kenapa kita harus menetapkan tujuan belajar? Ya, hal ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kalian jika sudah mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Dengan adanya tujuan belajar atau target yang ingin dicapai, maka motivasi itu akan tumbuh kembali. Nah, tentu didasari oleh kesadaran diri bahwa ada tujuan yang ingin kalian capai, maka akan membantu kalian tetap fokus dan konsisten dalam proses belajar. Kemudian, kiat yang kedua bisa dilakukan dengan membuat jadwal belajar. Nah, perlu diketahui, jadwal belajar itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di rumah masing-masing, ya, sesuai dengan kondisi kalian ya. Nah, mungkin saja di antara kalian ada yang sering membantu orang tuanya di rumah. Mungkin ada yang membantu orang tuanya dalam mencari pakan ternak, ada yang membantu dalam hal bersih-bersih rumah, atau mungkin saja yang berjualan di warung juga ada. Sehingga hal-hal itu harus memang kalian lakukan sebagai wujud dharma bakti kalian kepada orang tua. Tidak boleh melawan perintah orang tua, terutama perintah yang positif. Karena pada dasarnya hal itu juga merupakan proses belajar bagi kalian. Kenapa harus membuat jadwal belajar? Hal ini juga alasannya adalah biar kalian bisa membagi waktu. Kapan saatnya membantu orang tua, kapan saatnya belajar. Selain itu juga bisa dengan membuat jadwal belajar, kalian menjadi disiplin dalam belajar dan bisa melakukan belajar secara rutin, ya, agar tidak terjadi sistem pembelajaran yang kebut semalam. Karena pembelajaran sistem kebut semalam itu tidak efektif bagi kalian. Nah, maksud sistem SKS atau sistem kebut semalam itu begini. Jika kalian akan ulangan besok, sekarang kalian belajar berjam-jam untuk menyiapkan jawaban untuk ulangan besoknya. Nah, itu sangat tidak akan efektif ya. Masih lebih baik kalian belajar 30 sampai 60 menit secara rutin tiap hari dibandingkan dengan kalian belajar seminggu sekali. Walaupun waktunya dalam sekali belajar itu bisa sampai berjam-jam. Nah, kemudian perlu juga kalian sadari bahwa belajar itu jangan saat hanya ada PR. Ya, tanpa ada PR dari guru, kalian juga harus belajar. Nah, kalian bisa membaca atau mengulang materi yang sudah disajikan. Kemudian kiat yang ketiga, kalian aktif dalam grup-grup belajar. Nah, di tengah situasi pandemi sekarang, pembelajaran difasilitasi secara daring atau online, sehingga guru di sekolah sudah membuat grup-grup kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sanalah kalian aktif dalam diskusi, bertukar pendapat, bertanya jika ada materi yang belum dipahami, maupun saling membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang disajikan. Sehingga dalam grup-grup kelas itu, kalian jangan sampai membahas hal-hal yang tidak penting, terutama di luar topik pembelajaran. Ya, artinya jangan grup-grup kelas yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran itu dipakai sebagai tempat bercanda. Kemudian kiat belajar efektif yang keempat adalah buat suasana belajarmu nyaman untuk belajar. Nah, kenyamanan kalian untuk belajar itu hanya diketahui oleh kalian masing-masing. Karena apa? Masing-masing mempunyai seleranya sendiri. Ada yang mungkin dengan mendengarkan musik bisa menyerap materi pelajaran dengan cepat, mungkin dengan makan snack. Mungkin ada juga yang senang belajar di suasana yang sepi, atau ada juga yang cepat menyerap pelajaran ketika belajar di tempat yang terbuka. Nah, sehingga kalian sendirilah yang menentukan dengan suasana belajar yang bagaimana biar kalian nyaman.
Kemudian perlu juga diperhatikan tempat kalian belajar, biar belajarnya nyaman. Nah, ketika selesai belajar, rapikanlah buku-buku pelajaran kalian. Dan jaga juga kebersihan tempat kalian belajar. Pasti kalian akan nyaman dalam belajar. Nah, kalau sudah nyaman dalam belajar, tentu konsentrasi belajar kalian akan bagus, sehingga pelajaran akan dengan mudah kalian serap. Kemudian yang kelima, yaitu merangkum pokok pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Biar kalian mudah memahami inti dari pelajaran tersebut. Karena pada saat kalian merangkum pokok-pokok pembelajaran, sebenarnya kalian sedang mengulang materi pelajaran. Sehingga kalian bisa mengingat kembali catatan atau materi yang telah disajikan oleh guru di sekolah dengan lebih efektif. Nah, usahakan juga saat membuat rangkuman itu, kalian membuat kalimatnya dengan kata-kata sendiri atau memodifikasi dengan kata-kata sendiri. Biar lebih mudah kalian mengingat poin-poin penting yang sudah dipelajari. Dan tentunya akan tersimpan lama di memori otaknya. Kemudian yang keenam, yaitu menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai yang dimaksud di sini adalah bukan binatang keledai ya yang dipakai jembatan, tetapi teknik untuk mengingat materi pelajaran yang panjang kata-katanya dengan kata-kata singkatan yang unik dan mudah diingat. Teknik ini akan membuat kita mengingat sesuatu dengan cara yang lebih menyenangkan, ya. Nah, kemudian teknik ini sangat bagus digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam mengingat sesuatu yang panjang dan bersifat urut. Misalnya, dalam belajar IPA, nanti akan dikenalkan dengan adanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di dalam besaran pokok itu ada 7 besaran yang nanti akan kalian kenal, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kalau ini dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin oleh sebagian orang akan susah untuk mengingatnya. Sehingga bisa dibikin menggunakan teknik jembatan keledai, yaitu ambil suku-suku kata depannya dari setiap kata besaran pokok ini, sehingga bisa disingkat menjadi pamawaku suinju. Pa-nya panjang, ma-nya masa, wa-nya waktu, ku kuat arus listrik, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan teknik jembatan keledai. Kemudian kiat belajar yang ketujuh, belajar dengan praktik secara langsung. Nah, dengan belajar dengan praktik secara langsung, ini akan sangat efektif dan sangat memudahkan kalian untuk mengingat materi pelajaran dengan jangka waktu yang lebih lama. Misalnya, ketika kalian mempelajari bagian-bagian yang menyusun tubuh, ada rambut, alis, dan lain sebagainya. Nah, ketika mengingat bagian-bagian tubuh ini atau yang menempel di tubuh, kalian bisa menunjuk secara langsung. Misalnya rambut, tunjuk rambut secara langsung. Mana alis, tunjuk alis secara langsung. Mana telinga, tunjuk telinga secara langsung, dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai belajar dengan praktik langsung. Kemudian kiat berikutnya, yaitu belajarlah untuk menjadi mengerti, bukan hanya sekedar menghafal. Sebab apa? Kalau dengan hanya sekedar menghafal, itu akan menjadi tidak efektif untuk dilakukan. Belajar akan lebih efektif jika kita mengerti teorinya. Hafalan ini hanya efektif untuk jangka waktu yang pendek. Misalnya, ketika sekarang belajar untuk besok menghadapi ulangan, kalian belajar berjam-jam menghafal. Mungkin besok kalian masih ingat dengan apa yang dihafal kemarin. Tetapi bagaimana dengan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan ke depannya? Ya, tentu saja materi yang kalian hafal itu kalian akan lupakan lagi. Misalnya, bagaimana belajar yang mengerti, bukan sekedar menghafal. Misalnya begini, kalian belajar tentang konversi satuan panjang. Kemudian dikasih soal, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini ingat
Kalian ingat ini, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tapi kalian tidak tahu dari mana bisa mendapat 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Tapi kalian hafal 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, bagaimana nanti kalau soalnya dirubah? 1 kilometer itu sama dengan berapa desimeter? Untuk itulah kalian perlu mengerti caranya mendapatkan itu bagaimana. Nah, perlu diketahui. Untuk tangga konversi, setiap turun satu tingkat itu dikali 10. Naik satu tingkat itu dibagi 10. Kita lihat sekarang, 1 kilometer. Kilometer ke desimeter itu naik apa turun? Kita lihat, kilometer itu berada di puncak paling atas, sehingga menuju desimeter dia akan turun. Sebanyak berapa kali dia turun? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali dia turun, sehingga 1 kilometer menjadi desimeter itu dikali 10 sebanyak 4 kali. Karena setiap turun satu tingkat dikali 10. Sehingga 1 kilometer 1 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 4 kali. Sehingga menjadilah 10.000 desimeter. Nah, demikianlah kiat-kiat belajar yang efektif ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat dan sukses. Saya bangga menjadi keluarga besar SMP 2 Ngurah. Terima kasih anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, demikian tadi materi dari Pak Suwadi. Silakan dipraktekkan ya, supaya belajar di rumahnya tetap bisa berjalan dengan baik. Mau jadi siswa berprestasi bukan? Iya, meskipun dari rumah tetap belajar ya. Kemudian buku-buku yang kemarin sudah dibagikan, silakan dipelajari untuk menunjang kegiatan belajar dari rumah kalian. Baik, anak sekalian, untuk materi yang ketiga, ini sekaligus materi terakhir pada MPLS kalian tahun 2020 ini yang dilaksanakan secara online melalui YouTube, akan disampaikan oleh Bapak Imam Sumarsono. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan ya. Tentunya beliau sangat paham dengan tata tertib sekolah kita. Kita ikuti ya, supaya kalian nanti paham apa tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Ngurah. Dan tata tertib ini berlaku untuk kalian semuanya. Kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Sumarsono berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, para siswa peserta didik baru UPDD SMP Negeri 2 Ngurah. Alhamdulillah kalian patut bersyukur telah diterima menjadi siswa SMP Negeri 2 Ngurah pada tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 22, kalian mengikuti kegiatan rutin sebagai siswa baru yaitu MPLS. Mulai kemarin telah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah dan dilanjutkan satu materi yaitu pengenalan lingkungan. Dan hari ini kalian mendapatkan dua materi. Yang pertama tadi adalah cara belajar dan yang kedua ini adalah tentang tata tertib sekolah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kalian patut juga bersyukur. Kalian diterima di sini dengan perjuangan yang sangat berat
karena yang jelas persaingan sangat ketat. Dari 700 sampai 800 siswa kalian dapat diterima. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah. Apa yang dimaksud dengan tata tertib sekolah? Kalian mesti tahu bahwa setiap lembaga, baik itu lembaga sekecil apapun sampai lembaga negara, pasti punya aturan atau yang disebut undang-undang. Nah, di sekolah, lingkup sekolah yang kita punya ini juga punya undang-undang yang dinamakan tata tertib sekolah. Nah, fungsinya untuk apa tata tertib sekolah tersebut? Yaitu untuk mengatur kehidupan sehari-hari dalam kalian berkegiatan di sekolah, baik mulai masuk sampai belajar, mulai sampai pulang, dan semua kegiatan yang berada di sekolah diatur dalam tata tertib tersebut. Mengapa harus ada aturan? Supaya kalian, intinya adalah kalian sekolah adalah diajak untuk tertib, disiplin, dan mengikuti aturan supaya perilaku kalian berubah dari yang jelek menjadi yang baik. Baiklah anak-anak, untuk menyingkat waktu di masa pandemi ini, MPLS tidak diselenggarakan secara tatap muka. Kalau dulu mungkin diselenggarakan kalian harus masuk, ada OSIS, ada pembina OSIS, ada kakak-kakak pramuka kalian yang mendampingi. Tapi untuk kali ini tidak. Kalian hanya melihat, membaca, mengamati dari video maupun dari tayangan yang ditayangkan dari web maupun dari link-link yang lainnya. Anak-anakku sekalian, tata tertib sekolah diatur dalam beberapa tahapan. Ya, pertama, nanti kamu bisa membaca apa yang ditayangkan di website sekolah. Di situ lengkap mulai dari pengelompokan yang ada di tata tertib sekolah. Yang pertama, tata tertib sekolah dibagi menjadi dua, yaitu tentang pelanggaran, dan yang kedua adalah tentang sanksi. Nah, untuk pelanggaran, tata tertib sekolah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Klasifikasi A itu terdiri dari jenis pelanggaran yang jumlahnya 21, dan di sini setiap pelanggaran diberi poin atau nilai, atau istilahnya denda. Denda ini maksudnya untuk apa? Kalau anak-anak, sebagai contoh, anak-anak tersebut mengumpulkan denda sampai maksimal 100, nanti di bawah akan ada aturan itu jelas akan diberikan sanksi yang berat. Jadi di sini di klasifikasi A mulai dari nomor 1, yaitu mengedarkan obat-obat terlarang. Ini suatu contoh yang sangat berat. Ini adalah denda, poinnya adalah 100, berarti langsung kemungkinan dikeluarkan dari sekolah. Ini suatu contoh yang sangat buruk. Itu klasifikasi A, itu adalah kelompok yang paling berat, dimulai dari poin 35 sampai poin maksimal adalah 100. Yang kedua adalah klasifikasi B, yaitu mulai ada 12 pelanggaran yang tercantum di dalam tata tertib sekolah, mulai dari poin yang terkecil 20 sampai poin maksimal 30. Yang poin terendah itu melanggar janji siswa. Nah, di setiap sekolah juga ada janji siswa, itu poinnya 20. Dan yang poin tertinggi bersikap tidak sopan, menentang kepala sekolah, guru ataupun karyawan, itu poinnya 30. Nah, ini klasifikasi B yang sedikit lebih, atau istilahnya sedang. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga adalah klasifikasi C, yaitu klasifikasi yang terdiri dari 18 pelanggaran, yaitu mulai dari poin 5, yaitu mengendarai kendaraan di halaman sekolah. Ini juga aturan yang tidak boleh dilakukan. Jadi setiap kendaraan, terutama sepeda, harus dituntun atau istilahnya tidak boleh dinaiki. Itu poinnya adalah 5 yang terendah.
Sedangkan yang maksimal di klasifikasi C ada poin 25 atau 20. Berambut gondrong, dicat, semir, dan sebagainya. Di luar warna hitam, pirang, hijau, pink. Nah, itu tidak boleh. Berarti itu adalah poinnya 20 atau 25. Nah, dari 3 pelanggaran ini sudah mencakup keseluruhan perilaku anak-anak yang mungkin kadang sering dilanggar, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, inti tata tertib di sini dibentuk yaitu pelanggaran yang ada di dalam sekolah. Ya, kalau di luar sekolah apa juga melanggar aturan, Pak? Mungkin bisa, kalian mungkin kalau masih seragam berada di luar sekolah berkelahi atau ya istilahnya melakukan pelanggaran di tempat masyarakat, berarti kalian masih membawa nama baik sekolah, maka kalian juga tetap dikenai denda atau poin pelanggaran yang kalian kumpulkan. Ya. Nih, ini yang klasifikasi yang C. Terus tadi ada bagian yang terakhir adalah tentang sanksi. Setiap poin pada yang dicapai oleh siswa itu ada poin atau istilah sanksi. Sanksi itu adalah yang harus atau hukuman. Jadi kalau di undang-undang hukuman di penjara, ini kalau di sekolah tidak ada di penjara. Itu sanksinya mulai yang sanksi langsung. Sanksi itu ada 2, sanksi langsung maupun sanksi administrasi. Yang sanksi langsung poin 5 sampai 10 mungkin menyapu halaman, membersihkan kelas, ya, membersihkan kaca ruang lab dan seterusnya sampai poin 40, yaitu 2 kali poin 2 itu menyapu halaman dan sebagainya itu ditingkatkan kalau memang poinnya meningkat. Jadi lebih luas gitu. Itu poin sanksi yang langsung. Terus poin yang tidak langsung adalah poin sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan secara tertulis. Itu poin 5, berarti tadi pertama teguran lisan diperingatkan, kedua surat pernyataan siswa diketahui guru pembimbing. Ini sanksi ada poin 15 maksimal. Terus poin 16 sampai 30 diperingatkan dengan lisan, pernyataan siswa diketahui oleh wali kelas dan guru pembimbing. Poin selanjutnya, sanksi selanjutnya peringatkan, lisan, surat pernyataan siswa diketahui wali kelas, guru pembimbing dan orang tua. Jadi tahapan-tahapan itu harus dilalui kalau anak sudah mencapai poin-poin tersebut. Nanti kalian bisa membaca secara lengkap. Saya hanya menandaskan bahwa tata tertib di sini terdiri dari tadi klasifikasi pelanggaran dan sanksi. Jadi perlu kalian baca nanti di sanksi. Di sanksi di sini kalau sudah saya katakan 100 mencapai poin 100 berarti dikembalikan kepada orang tua atau dipersilahkan mengajukan permohonan pindah sekolah atau istilahnya kasarnya dikeluarkan kalau sudah maksimal poinnya. Jadi poin maksimal itu 100. Jadi hati-hati. Selama kalian belajar mulai kelas 7 sampai nanti kelas 9 dan poin-poin itu terkumpul dan mendapat peringatan-peringatan tidak diindahkan sehingga mencapai poin maksimal, berarti kalian harus meninggalkan sekolah tersebut atau sekolah tercinta ini, yaitu SMP Negeri 2 Ngurah. Jadi apa yang kami jabarkan sesingkat ini, sebetulnya kalau kita saling berhadapan banyak akan berikan contoh-contoh perilaku dan sebagainya, karena memang ini di masa pandemi, di masa situasi yang saat ini darurat, maka kalian hanya bisa membaca dan nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung melalui grup WA yang berada di masing-masing kelas atau langsung ke WA pribadi saya, di nomor saya kalian bisa bertanya tentang apa yang kurang jelas di dalam penjelasan saya tentang tata tertib sekolah. Nah, di sini tata tertib disahkan oleh kepala sekolah dan
sebenarnya juga ditandatangani oleh kesiswaan, koordinator BP, dan juga yang sangat mengesahkan adalah kepala sekolah. Dan tata tertib ini ada pada setiap kelas, ditempelkan pada setiap kelas. Kalian setiap hari nanti kalau sudah masuk dapat membaca, dan juga nanti akan saya pasang kalau nanti sudah masuk, yaitu berupa banner besar yang akan kami pasang di halaman supaya kalian setiap hari dapat membaca tata tertib sekolah tersebut. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Kalian bisa tadi bertanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah kita tiba di penghujung acara MPLS. Berarti kalian sudah mendapatkan 3 materi selama MPLS. Yang pertama materinya adalah tentang pengenalan lingkungan sekolah. Sudah pada tahu kan sekarang? Iya. Di mana tempat perpustakaannya, laboratorium IPA, laboratorium komputer, sanggar pramuka, ruang tata usaha, kamar kecil, ini yang penting ya. Jangan sampai salah. Nanti anak laki-laki masuk kamar mandi putri nanti, ya kan? Awas, hati-hati ya. Kemudian setelah ini nanti kalian berarti sudah resmi menjadi warga UPTD SMP Negeri 2 Gurah, sudah memahami tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Gurah dan tahu belajar yang efektif itu bagaimana. Tentunya berbeda dengan waktu di SD dulu. Baik anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan MPLS kita hari ini, kita tutup bersama ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan selama MPLS 2 hari ini menambah wawasan kalian tentang bagaimana belajar di SMP Negeri 2 Gurah. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat, jaga kesehatan selalu dan siap untuk berprestasi ya. Salam dari Pak Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.